Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di turnamen online Mr. Doji Invitational, di mana turnamen ini sudah selesai tadi malam kawan. Turnamen ini dimenangkan oleh Magnus Carlsen yang mengalahkan Daniel Dubov di partai final dengan skor yang cukup telak kawan. Dubov kalah 5 game kawan dan hanya bisa menahan 3 game. Jadi Magnus Carlsen terlebih dahulu mendapatkan skor 6,5, jadi berhak untuk menjadi pemenang turnamen ini dan mendapatkan hadiah sebesar 5.000 US dollar kawan. Dan mohon maaf soal kemarin tidak upload video, nggak tahu kenapa. Kemarin males sekali kawan, mager sekali, males rekaman, males ngapa-ngapain. Jadi hari ini baru semangat lagi kawan untuk mengulas game-game catur dunia. Dan tentu saja kita akan lihat permainannya Magnus Carlsen berhadapan dengan Daniel Dubov di partai final Mr. Doji Invitational 2022. Dan game yang saya pilih ini adalah game pertama mereka kawan. Dalam babak penyisihan grup, mereka satu pool kawan di pool A, dan Magnus Carlsen juga menghajar Daniel Dubov saat bertemu di penyisihan grup itu. Gamenya sudah saya ulas. Bagi kawan-kawan yang belum nonton, nanti di akhir video akan saya sertakan linknya, tinggal klik saja. Oke, kita nikmati permainan Magnus Carlsen pada game pertama. Sekali lagi kawan, turnamen ini menggunakan kontrol waktu cuma 5 menit tanpa increment kawan. Mereka bermain dengan Sicilia variasi Rosolimo atau Netsmedinov attack dari Magnus Carlsen. Pada langkah ketiga hitam ini kawan, di game-game terdahulu yang paling populer adalah pion G6, pion D6 atau pion E6 kawan, atau bahkan kuda F6 juga bisa dilanjutkan cukup bagus. Tapi di sini Daniel Dubov mempunyai rencana, ide untuk membuat trik kecil bagi Magnus Carlsen kawan. Tapi sekelas Magnus Carlsen tidak tergoda akan triknya Daniel Dubov, dia langsung rokade. Mungkin terlihat bagi kaum pos ronda, pion ini bisa didapatkan oleh putih dengan sikat kuda C6 terlebih dahulu. Penjaga sudah tidak ada, tinggal ambil. Tidak bisa begitu karena hitam akan ambil balik menggunakan pion D. Menteri bisa bergerak kawan. Nanti setelah kuda ambil pion ini, menteri akan bergerak dan mendapatkan pion putih, dan hitam akan kembali menyetarakan materi. Carlsen tidak tergoda trik kecil dari Daniel Dubov, langsung mengamankan raja terlebih dahulu. Kuda G berkembang ke peta E7. Ini untuk menggantikan posisi kuda C6 jika terjadi pertukaran agar pionnya tetap aman dari ancaman kuda, jelas kawan. Benteng E1 dan barulah pion G6 lanjut Daniel Dubov. Pion D3, gajah G7, segera rokade di langkah berikutnya. Dan di sini beberapa pilihan bagi putih, pion C3 juga bisa dimainkan seperti biasanya untuk bertarung di petak pusat ataupun petak B5 nanti. Pengembangan kuda C3 juga bisa dipilih oleh putih kawan, atau bahkan gajah G5. Inilah pilihan Magnus Carlsen, dan pion H6 langsung diusir. Di sini Carlsen langsung menukarkan kawan, menyerahkan gajahnya untuk bertukar dengan kuda. Seumpama kalian ingin tetap menjaga gajah ini tetap di atas papan, tarik mundur ke petak D2 kawan. Jangan ditarik mundur ke petak H4, akan memberikan kesempatan hitam bermain dengan pion G5. Gajah mundur, nanti diikuti dengan pion H5. Posisi gajah nanti kalian akan terdesak kawan. Kalaupun bermain seperti pion H3 untuk memberikan ruang bagi pergerakan gajah, ini akan memberikan kesempatan hitam untuk membuka lajur hanya nanti. Tentu ini tidak akan bagus buat putih ke depannya. Carlsen langsung bertukar gajah pukul kuda E7, diambil balik oleh kuda. Di sini barulah kuda C3 melanjutkan pengembangan, Dubov rokade, sekarang gajah C4. Coba pressure petak F7, apakah nanti juga diikuti langkah kuda pressure petak G6 ini kawan? Dan diikuti menteri juga keluar untuk menyergap petak G6 ini, bisa juga. Pion D6 terlebih dahulu untuk membuka akses bagi pengembangan gajah, kontrol petak G4, dan kuda langsung manuver ke petak D5 untuk menantang pertukaran agar nanti kawan petak D5 ini dapat dikuasai oleh Magnus Carlsen dengan gajah ataupun dengan dukungan pionnya nanti. Kuda C6, di sini pion C3, jelas kontrol petak D4, juga mendukung pion B4-nya nanti bertarung, atau bahkan pion D4. Raja bergeser ke H7, menghindari diagonal terang yang cukup panas ini kawan. Nanti bisa bermain dengan pion F-nya dan pion A4. Carlsen mulai menyisir di sayap menteri.
gajah E6, dan di sini pion H3 kontrol petak G4, juga memberikan keleluasan raja bergerak agar tidak ada masalah backring nanti dalam permainan endgame. Dupop benteng C8, Carlsen kuda E3 membuka tantangan pertukaran gajah, ditolak Dupop, gajah mundur ke D7. Seumpama diterima, masalahnya di sini kawan. Putih akan mempunyai kontrol yang sangat solid kawan di petak D5 ini. Sulit untuk mendorong pion D ataupun pion B kawan, karena struktur pion putih sangat solid dengan struktur pion semacam ini. Mungkin sudah mengetahui karakteristik Magnus Carlsen kawan dalam permainan pion. Dia tidak mencoba untuk ambil risiko dengan struktur pion yang menggantung nantinya ke depan kawan, di lajur D dan di lajur B. Gajah dipertahankan di atas papan, mundur ke D7, gajah D5, dan di sini menteri ke E7 keluar mengkoneksikan kedua benteng. Pion A5 mulai didorong Carlsen untuk menguasai ruang untuk menghentikan pion B6 nanti. Benteng B8 untuk dukungan pionnya. Menteri naik ke D2 juga mengkoneksikan kedua benteng, dan di sini posisi permainan dalam posisi masih cukup seimbang kawan, level. Pion F5 menurut Stockfish bagus, pion H5 menteri mundur ke petak D8, Dupop memilih kudanya yang mundur ke petak D8. Gajah C4, kuda E6, dan kuda D5 serang menteri. Menteri mundur ke D8, dan sekarang pion B4 tantang Carlsen mulai mendobrak di sisi menteri kawan. Permainan mulai terbuka di sisi menteri, pion C pukul pion B4 diambil balik oleh pion C. Sekarang pion F5 tantang dan Dupop gantian untuk membuka lajur bagi bentengnya di lajur F. Ditolak, menteri bergerak ke E3, coba incar petak A7 kawan. Dibiarkan oleh Dupop, mempersilahkan pionnya diambil, benteng C8 dia pilih. Di sini ada sebuah trik kawan yang dipersiapkan oleh Daniel Dupop juga untuk merusak struktur pertahanan raja putih sayap raja. Di sini Magnus Carlsen tidak tertarik ambil pion A7 ini. Dia bermain dengan benteng A ke C1. Mungkin yang tidak disukai oleh Magnus Carlsen, kalaupun mendapatkan pion di sini kawan, pertahanan depan rajanya akan berantakan, bikin rajanya tidak nyaman kawan. Karena Dupop akan melanjutkan pion F pukul pion E4. Kalian tidak bisa ambil menggunakan pion D, gajah kalian dalam tawanan benteng, jadi kalian ambil menggunakan benteng. Selanjutnya hitam akan melakukan pengorbanan pertukaran kawan, benteng pukul kuda F3, diambil balik oleh pion dan kuda G5. Serang benteng, incar pion F3, incar pion H3 kawan. Inilah yang mungkin tidak disukai oleh Magnus Carlsen sehingga rajanya nanti tidak nyaman lagi, walaupun masih bisa dipertahankan kawan. Kita akan lanjut beberapa langkah berikutnya. Menteri mundur ke E3, menyerahkan bentengnya. Kemungkinan kuda akan ambil pion H3 terlebih dahulu untuk membuat tidak nyaman raja putih kawan. Raja naik ke G2, kuda ke F4 skak. Kalau terjadi pertukaran kuda, menteri akan melakukan skak terlebih dahulu. Raja bergeser, mundur, dan pion pukul kuda yang ada di peta F4. Diambil balik oleh menteri di sini. Menteri bisa melakukan skak lagi di sini kawan. Masih bisa dipertahankan oleh putih juga, tak ada masalah. Memang dalam posisi ini hitam posisinya kalah kualitas perwira, tapi dengan kekuatan gajah kawan masih bisa mengimbangi permainan benteng untuk sementara waktu. Tergantung juga cara main pemain itu sendiri. Oke, kembali ke langkah aslinya kawan. Magnus Carlsen tidak ingin rajanya tidak nyaman, jadi dia bermain safe aman, benteng AC1. Dan pion ini masih dalam gangguan menteri kawan. Engine menyarankan untuk mempertahankan pion, tapi Dupop menantang pertukaran kuda D4. Diladeni oleh Carlsen dan diambil balik menggunakan pion E. Memang ini adalah permainan cepat kawan, permainan blitz yang kontrol waktunya tidak ada increment, jadi tekanan waktu bisa merusak konsentrasi para pemain untuk melakukan kalkulasi-kalkulasi yang lebih akurat. Pada posisi ini, pion F4 terlebih dahulu kawan dimainkan untuk juga mendapatkan kontrol-kontrol di peta ini. Anggap saja pada posisi ini menteri ini mundur ke peta D2 ataupun bergerak ke peta F3, barulah ambil kuda yang di sini. Pion di sini sulit untuk dihantam dengan kuda kawan, karena masalahnya adalah posisi kuda dalam posisi kena pin sekarang. Dan hitam akan menyerang kuda, kalaupun ada pion G3, pion G5 siap dimainkan. Atau pada posisi ini tadi, saat pion F4, menteri mundur ke peta D2 dan berharap mendapatkan pion di sini agar terhindar dari pin-pinan benteng hitam.
Ya, hitam tetap melanjutkan ambil kuda terlebih dahulu. Kalau langsung diambil, idenya sama kawan, menteri akan ke petak G5. Coba lihat di sini. Ini akan menjadi tidak nyaman lagi bagi posisi Raja Putih ke depannya. Ada pion G3 dan pion H3 ini jatuh kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi Dubov memilih langsung instan kawan, ambil kuda D4. Dan dilanjut dengan menteri bergeser ke G3. Dan di sini langkah yang bagus bisa bermain dengan langkah pion pukul pion E4 kawan. Benteng digeser ke E8, Dubov menyerang menteri. Ini memberikan kesempatan Carlsen mendorong pion F4-nya. Langkah yang bagus, mundur ke peta F6, menantang pertukaran kuda, merupakan pilihan terbaik, tapi kembali ke peta G7. Ini memberikan keleluasan bagi Carlsen kawan membuka lajur pion E pukul pion F5 dan bentengnya siap meluncur nanti ke depan di peta E7. Gajah ambil balik pion F5, benteng naik ke peta E7 dan raja mundur ke H8 menghindari pimpinan. Di sini benteng C E1 kawan. Dan lajur E sudah dikontrol penuh oleh Magnus Carlsen. Posisi putih sudah dalam posisi ketar-ketir. Permainan berlanjut. Daniel Dubov belum mau menyerah, bermain dengan pion B5 untuk mengusir gajah agar bentengnya juga langsung menusuk baris kedua mungkin. Simpel dipukul menggunakan N pasen dan diambil balik oleh pion A. Menteri mundur ke peta F2. Coba incar pion ini kawan dan sudah jelas benteng ini siap dikorbankan nanti dan menteri mendapatkan diagonal gelap nanti langsung skak raja. Dubov belum mau menyerah, bermain dengan pion B5. Dan benteng diluncurkan oleh Carlsen hantam gajah G7. Ada beberapa cara untuk menang kawan. Ini juga bagus yang dipilih oleh Carlsen, pilihan utama. Pilihan kedua, ambil pion ini juga tak ada masalah. Gajah ditarik mundur pun masih tetap putih, masih posisinya masih lebih baik. Tapi Carlsen langsung meluncurkan bentengnya sikat gajah G7. Ini merupakan pukulan telak kawan, pukulan yang sangat berat, bikin pusing kepala dan diambil oleh raja. Menteri ambil pion D4 skak dan langkah terbaik bergeser ke H7 kawan untuk memperpanjang permainan. Tapi kalau bergeser ke sini pun benteng siap meluncur, menteri siap meluncur dan sulit untuk juga kalaupun tetap menghindar nanti juga bikin repot juga kawan. Coba kita simulasikan saja. Benteng di sini ya tentu saja menteri harus ambil benteng kawan. Kalau menteri bergerak ke sini skak, ya kalian bisa menghindar ke peta H8, nanti diikuti langkah gajah ambil pion B5 terlebih dahulu ataupun kembali melakukan skak mondar-mandir terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo. Oke, kembali saja ke langkah aslinya. Jadi Dubov memilih rajanya bergerak ke peta G8 dan di sini memberikan kesempatan bagi Magnus Carlsen untuk melakukan skak, double skak, open skak dan raja bergerak ke peta H8. Kuda ke H5 open skak, raja ke H7 dan skak mat oleh Magnus Carlsen dengan menteri G7 skak mat di langkah ke-37. Itulah game pertama antara Magnus Carlsen versus Daniel Dubov. Langsung diobrak-abrik kawan pertahanan Daniel Dubov. Dan di game-game selanjutnya pun Daniel Dubov sudah kewalahan menghadapi Magnus Carlsen. Tidak menang satu game pun dari 8 game yang dimainkan kawan. Hanya mampu mengimbangi permainan remis 3 kali. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen yang menjadi juara Mr. Doji Invitational seri ketiga ini. Dan selamat juga bagi Nihal Sarin yang menjadi juara Tata Steel Rapid kawan. Sesi Rapid dimenangkan oleh Nihal Sarin, tapi masih ada sesi Blitz kawan di 2 hari ini. Oke, itulah kawan, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa memberikan bahan referensi dalam pembukaan Rosolimo Attack dalam sisi defense. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.